Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat, yaitu sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Mughal di India. Perkenalkan, saya sebagai moderator kurator ini dan anggota kelompok saya yaitu yang pertama Alia Sari, Evelyn Fakuita, Marcella, Okta Debi Anggraini, saya sendiri, dan Yuliastika Safitri. Membaca materi pertama yang akan dibacakan oleh Alia Sari. Baiklah, di sini saya akan memaparkan poin yang A tentang sejarah berdirinya dinasti Mughal di India. Zahiruddin Muhammad Babur adalah putra Umar Sheikh Mirza, penguasa Ferghana, dan Kutlub Nigar Hanum, keturunan Chagatai Khan, anak Genghis Khan. Di usia 11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Ferghana dari ayahnya. Sejak muda, ia telah berambisi menaklukkan Samarkand, kota penting di Asia Tengah kala itu. Dengan bantuan Raja Ismail dari kerajaan Safawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada 1494 Masehi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Evelyn. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tersebut, yaitu suatu dekade kemudian ia menduduki kekuasaan di Kabul, ibu kota Afghanistan, dan segera memusatkan perhatiannya pada India. Kala itu, India dikuasai oleh Ibrahim Lodi dari Kesultanan Delhi yang pemerintahannya sedang tidak stabil. Babur kemudian memimpin bala tentaranya menuju Delhi dan terjadilah pertempuran Panipat I pada 21 April 1526 Masehi. Ibrahim Lodi bersama ribuan pasukannya meninggal dalam serangan itu, dan tidak lama kemudian Babur mendirikan Kesultanan Mughal. Babur merupakan keturunan ke-14 Genghis Khan, penguasa Monggol yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15 Masehi. Sekian, terima kasih. Saya akan membacakan bagian B, yaitu para penguasa dinasti Mughal. Yang pertama yaitu Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Yang kedua Nasruddin Muhammad Humayun yaitu 1530 sampai 1540 Masehi, yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar tahun 1556 sampai 1605 Masehi, yaitu yang keempat Nuruddin Muhammad Salim ya tahun 1605 sampai 1627 Masehi, yaitu yang kelima Sahabuddin Muhammad Sahgam yaitu tahun 1627 sampai 1658. Yang selanjutnya Muhammad Alamgir yaitu tahun 1658 sampai 1702. Yang selanjutnya Muhammad Muazzim yaitu 1707 sampai 1712 Masehi. 8 Mu'izzuddin Muhammad tahun 1712 sampai 1713 Masehi. Selanjutnya Farrukhzian tahun 1713 1716 Masehi. Selanjutnya Rafi'ud Darajat 1719 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 Rafif Ud-Daulan Shah Jahan II 1719 Masehi. 12 Roshan Akhtar Muhammad Shah 1719 sampai dengan 1748 Masehi. 13 Ahmad Shah Bahadur 1718 sampai dengan 1754 Masehi. 14 Azizuddin
Alamgir H 1754 sampai dengan 1759 Masehi. 15. Muhyul Milad Syah Jahan 3 1759 sampai dengan 1760 Masehi. 16. Ali Gauhar Shah Alam 2 1760 sampai dengan 1788 Masehi. 17. Bidar Jahan Shah 1788 Masehi. 18. Mirza Akbar Shah 2 1806 sampai dengan 1837 Masehi. 19. Abu Zafar Sirajuddin Muhammad Bahdur Shah 2 1837 sampai dengan 1857 Masehi. Materi yang ketiga yaitu C. Peradaban pada masa dinasti Mughal. Pada masa dinasti ini, ekonominya yaitu berkembang pesat dan makmur di bawah dinasti Mughal. Selama era ini, produk domestik bruto atau PDB India pada tahun 1600 diperkirakan mencapai 22% dari ekonomi dunia, terbesar kedua di dunia setelah dinasti Ming di Tiongkok, tetapi lebih besar dari Eropa. Pada tahun 1700 Masehi, PDB Mughal India telah meningkat menjadi 24% dari ekonomi dunia, dengan Subah Bengal sebagai provinsi terkaya, menjadi yang terbesar di dunia, lebih besar dari dinasti Qing di Tiongkok maupun negara-negara. Dinasti Mughal memproduksi sekitar 25% dari hasil industri dunia hingga abad ke-18. Pertumbuhan PDB India meningkat pesat di bawah Kesultanan Mughal dibandingkan 1500 tahun sebelum era Mughal. Perekonomian Mughal India telah digambarkan sebagai bentuk proto-industrialisasi seperti di Eropa Barat abad ke-18 sebelum revolusi industri. Dan pada masa dinasti Mughal ini mereka meninggalkan warisan budaya seperti Taj Mahal, Benteng Agra di Agra, Benteng Allahabad di Prayagraj, Benteng Lalbagh di Dhaka, Benteng Lahore di Lahore, Benteng Merah di Delhi, dan Taman Babur di Kabul, Afghanistan, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wistika Savitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang dinasti Mughal. Materi yang saya bawakan tentu militer pada dinasti Mughal. Dinasti Mughal adalah salah satu dari 3 negeri Islam bersamaan dengan dinasti Ustami dan Safaria di Irak. Pada abad ke-14, Akbar adalah penguasa pertama yang memulai dan menggunakan roket silinder logam untuk melawan gajah perang. Pada 1657, tentara Mughal menggunakan roket selama pengepungan Bidar. Pada abad ke-17, orang India mulai memproduksi berbagai ragam jenis senjata. Senjata besar khususnya terlihat dari Tanjore, Bajipur, dan Mushibdabad. Angkatan Laut Mughal ini memelihara kapal perang, namun jumlahnya relatif kecil. Armada juga terdiri dari kapal pengangkut. Tugas utama Angkatan Laut ini adalah mengendalikan perpajakan, tetapi kadangkala mereka juga digunakan dalam peperangan untuk menjangkau wilayah kecil di Samudra Hindia dan Teluk Bengkal. Yang kedua itu materinya tentang senjata Mughal. Senjata Mughal ini berkembang secara signifikan selama periode pemerintahan Zabur, Akbar, Aurangzeb, dan Tipu Sultan di Mysore.
selama penaklukan berabad-abad, militer dari Mughal ini menggunakan berbagai senjata, termasuk pedang, busur, dan panah. Juga kendaraan seperti kuda, unta, dan gajah. Lalu beberapa meriam besar dan berat, senapan, dan hingga roket. Selanjutnya, wilayah dinasti Mughal. Selama masa kejayaan dinasti Mughal menguasai wilayah yang amat sangat luas, meliputi Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Oudh, Allahabad, Ajmer, Gujarat, Melwa, Bihar, Bangkal, Kades, Berar, Kashmir, Bajipur, Galkada, Tahore, dan Tirich Molopi. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.